Malam mingguan naik Alphard. Jangan lupa beli kepiting. Welcome to Best Part, where we can see the best of things. Oke guys, selamat malam. Jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa balik ke gereja. Asik nih. Sekarang gue udah gak ngingetin temen-temen supaya jangan lupa vaksin, karena gue yakin pasti temen-temen semua udah dapat vaksin, baik itu yang kedua maupun yang udah booster. Jadi gue mau ngajak teman-teman buat balik lagi ke gereja, karena udah keluar SK dari KAJ dan juga gereja-gereja atau paroki-paroki yang sudah memperbolehkan pengadaan misa dengan kuota yang sudah ditambahkan lagi. Dan kebetulan di paroki kita ini untuk Pekan Suci sudah menambahkan kuota untuk misanya, terus juga sekat-sekat di tempat duduk itu juga sudah dihilangkan. Jadi buat teman-teman yang udah rindu banget pengen ke gereja, boleh langsung kecek di belarasa.id. Oke. Pada malam hari ini, gue nggak akan sendirian aja karena kita akan membahas sesuatu yang sangat unik. Jadi seperti yang udah teman-teman tahu, kita udah sudah mau memasuki masa Pekan Suci, karena kebetulan hari ini kita syuting di hari Sabtu. Jadi kita bilangnya kita hari ini syuting di hari Sabtu Palma. Dan karena kita akan memasuki Pekan Suci, so kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang memandang kisah sengsara Yesus. Dan pada malam hari ini gue nggak akan sendirian, gue akan ditemani oleh dua orang yang pastinya udah gak asing banget nih di kalangan umat-umat paroki. So kita sambut saja Mas Deta and Kak Ana. Tadi di briefing gue di tengah, Pan. Ya, tadi kan nge-tag awalnya dulu. Ya. Yaudah kita pindah. Kita pindah. Buncin. Gak usah. Mau kaki buncin. Bisa nih, sini gue ajarin. Oke, siap. Berdiri. Satu. Kok dia gak berdiri? Dia kan dia gak bisa. Bener. Satu, dua, tiga. Nah. Udah bener nih? Udah bener sekarang. Gak sia-sia gue belajar. Iya. 30 tahun. Di gua aku. Umur gue juga belum 30 tahun. Gue yang udah 30 tahun, Yes. Tahun deh. Oke, ini guys, kita udah kedatangan ada Mas Deta dan juga Kak Ana nih ya. Hai dulu dong, sapa dulu. Hai Besti. So, kayak yang tadi udah gue bilang nih, Mas Deta sama Kak Ana, kita akan membahas mengenai cara memandang kisah sengsara Yesus. Ya. Karena kan kita udah mau memasuki masa Pekan Suci nih, yang akan diawali dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan sampai akhirnya di Minggu Paskah. Minggu Paskah. Gitu nih. Dan kita akan ini ya, judulnya unik banget. Judulnya itu memandang gitu. Berarti kita akan melihat seperti detail ya. Kayak kalau kita memandang, kalau gue memandang lukisan itu gue akan lihat detail. Wah, ada ini. Karena emang mungkin lukisnya naruhnya detail. Nah, mungkin kita akan juga lihat secara detail gitu berarti ya, Pak. Iya. Gitu. Oke. Let's go guys ya. Buat teman-teman, boleh ngebayangin juga ya. Jadi sambil membayangkan itu lebih bagus. Kalau kita memandang kisah sengsara Yesus sambil membayangkan. Ya, jangan cuma kayak kita denger doang gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk di pasio atau di tablo gitu kita nonton. Nah, ini kita membayangkan gitu. Detail-detailnya yang mungkin kadang-kadang kita miss gitu. Ya, gitu. Dan mungkin kadang-kadang kita nggak mengerti kok tapi kita lewat aja. Nah, kita akan coba membayangkan secara detail. Bener kan, nama juga kan memandang ya. Iya, memandang bukan melihat. Yoi. Kalau melihat ya. Kalau melihat hanya sepintas ya. Sepintas aja ngelihat. Nah, Kalau memandang kan memandang lebih dalam. Kalau kita Memahami berarti ya. Yoi. Dan kalau memandang orang yang kalian cintai, kalian akan memandang kayak gimana sih? Nah, gue kenalin ke Ana ya. Supaya dia mulai membayang-bayangkan itu masa depannya. Kan mohon maaf nih, yang single di sini saya. Kenapa saya yang ditanya ya? Kalau lo memandang gimana? Memandang ya dilihat kayak tadi sih dari bilang yang dilihat terus didalami terus kayak diresapi, dia ganteng banget. Oke. Lu mau lihat gue memandang nggak? Memandang. Enggak. Ayo coba mana? Iya. Lihat siapa tuh? Ada deh. Kepo ya. Kepo ya. Kepo. Ya, memandang itu penuh dengan ini ya, dengan Makna makna gitu ya.
Bahkan kadang-kadang cuma sekelebat yang lihat cangceman dari jauh gitu. Nah, iya tuh. Tapi kita kayak melihat itu secara detail ya, bukan cuma kayak gitu. Bahasa lu cem-ceman ya Kak? Cem-ceman. Itu. Jadi Karena gue udah lama gak punya cem-ceman, sekarang gue udah punya orangnya. Coba kalau lu memandang tadi Ovan udah sekarang Kak Deta kalau memandang Dia gimana? lagi makan. Iya, lanjut guys. fokus. Oke. Oke, jadi kita habis ini akan membahas mengenai tadi ya memandang kisah sengsara Yesus. Berarti kalau kita akan memandang nih Mas, berarti kan kita akan memiliki banyak persepsi. Benar, ya? banyak Maksudnya persepsi dalam artian kita memandangnya sebagai apa dari sisi Iya, apa benar, gitu benar. ya. Kalau nih Mas Dita kan sebagai narasumber nih, Iya. berarti kira-kira nih yang akan menjadi apa ya istilahnya tokoh yang akan kita gunakan sudut pandangnya kira-kira tuh bakal Oke. siapa itu Mas? Ini menarik banget nih pertanyaannya nih dari Ovan nih. Kita akan pakai 5 sudut pandang. Kalau dari aku nawarin 5 ya. Dari gue nawarin 5 sudut pandang. Gitu ya. Sudut pandang itu bisa dari yang mengalami pertama kali sebagai tokoh utamanya Yesus, Oke. ya kan? Yesus. Terus di situ ada tokoh utama lagi juga yang agak krusial itu Yudas ya. Yudas Itu jadi Iskariot ya, Pak? jadi Iskariot ya. Kayaknya semua orang bertanya gitu kan. Iya. Ada Yudas nih, murid Yesus berkhianat gitu kan. Kalau membayangkan Yudas kayak Carlos mukanya gitu kan. Gelap dong. Penjual Yesus. Menjual Yesus gitu. Tidak gitu. Udah kayak gitu. Terus berikutnya ya para murid. Oke. Para murid itu tokoh yang kayaknya figuran tapi dia juga penting ya gitu ya. Penting juga menurut saya. Dan yang berikutnya keempat itu yang paling utama juga yang antagonisnya. Itu kan ada imam, orang-orang Farisi, ada ahli Taurat, bahkan yang saya bisa bilang juga sebagai antagonis di sini adalah prajurit Roma yang menyalibkan Yesus ya. Ingat Yesus bukan disalibkan oleh orang Yahudi tapi oleh orang Romawi. Gitu ya kan? Gue baru tahu sih Kak. Iya nggak sih? Iya kan? Karena kan kalau kita lihat di ini pakai ada kayak Oh, mohawk iya, gitu ya. ada Itu mohawk bukan gitu kasar ya. Yahudi, itu Romawi dong. Gitu. Kadang-kadang kayak ketuker gitu ya. Seakan-akan kayak orang Roma. Karena memang gereja Katolik juga besar di Roma. Jadi ya, orang yang membesarkan itu sebenarnya menyalibkan juga. Dan yang terakhir sudut pandang itu gue tawarin dari kita yang saat ini berbicara tentang memandang kisah Serem Yesus. juga ya. Oke, jadi ada 5 yang akan gue tawarkan kepada kalian ya. Siapa aja tadi? Yesus, Yesus, Yudas, Yudas. para murid, murid-murid, terus si ahli ahli Taurat, Taurat sama kita. Sama kita. Oke, 5 guys. 5 guys ya. Oke. Oke, Mas Dita, sama Ana. Kira-kira setelah tadi dijabarkan nih tokoh-tokoh yang akan kita gunakan sudut pandangnya, kita pertama-tama mau masuk dari bagian mana? Menarik ya karena tadi gue baru kayak kalian tuh kayak baru tercerahkan bahwa yang menyalibkan adalah orang Romawi. Tentara Romawi. Padahal kan kalian kayak ngakuin tabu berkali-kali kan. Kan kalian tahu itu orang Romawi gitu ya. Oke. Mungkin dari situ kali. baru ngeh gitu loh kayak. Seakan-akan Yahudi selalu bersalah, Israel itu selalu bersalah ya. Gitu. Tapi emang dia bersalah mungkin. Oke, enggak apa itu konspirasi guys. Skip ya. Ayo, Karena skip, kita dibuka. skip. Lanjut. Oke. So kita mulai dari situ mungkin. Romawi ya. Oke. Nah, ini Mas, ada pertanyaan nih. Hmm. Karena tadi kita juga baru tahu nih kenapa kalau kita baru Ternyata tahu Yesus. ternyata yang menyalibkan Yesus itu tentara Romawi. Nah, kira-kira tuh apa sih maksudnya alasannya gitu loh? Maksudnya kenapa sampai akhirnya orang Romawi yang harus Yang harus menyalibkan. menyalibkan Yesus. harus turun tangan gitu loh. Oke, ini agak politis ya, politis pada masa itu. Israel itu dijajah oleh Romawi, ya kan? Jadi memang ini kan dijajah ya, mereka bayar pajak gitu ya. Mereka bukan orang Roma, tapi mereka bayar pajak ke Roma. Itu kayak kita orang Indonesia, kita bayar pajak ke pemerintah Hindia Belanda, ya kan, ke VOC, ke Belanda gitu ya. Dan orang yang terjajah pasti maunya bebasnya sih, bebas. Dan apa syarat kebebasan? Ya itu bukan diberikan gitu kan, tapi diperjuangkan ya enggak. Makanya ada Soekarno, ada orang-orang yang juga berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita gitu kan. Karena memang harus begitu dan untuk mencari pejuang itu nggak gampang. Yang bisa menyatukan bangsa yang tercerai-berai itu nggak gampang. Gitu. Nah dari sini muncullah sosok Yesus ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, laki-laki di luar wanita dan anak-anak. Ya kan itu di bahasa kita sih gitu ya. 5.000 orang laki-laki di luar wanita dan anak-anak. 4.000 orang laki-laki, ya kan, di luar wanita dan anak-anak. Lalu Yesus
memberikan mujizat-mujizat disanjung layaknya Mesias. Mesias itu adalah penyelamat, ya. Dan dalam kacamata yang kita sekarang ini karena kita dapat dari dia ya, bersama dengan kakak dia, dari Romo, dari pelajaran agama, kita menganggap Mesias itu adalah penyelamat untuk yang hal rohani gitu kan, surgawi gitu kan. Tapi pada masa itu konsep itu enggak semuanya tertanam ya nggak sih? Berarti Kayak lu mereka berbicara ngelakuin kayak masa justru Mesias ini penyelamat dari penjajahan. Iya, jadi Mesias itu adalah penyelamat dari untuk bangsa Yahudi sendiri dari orang Romawi. Banget sih gue. So, kalau Yesus itu dihukum oleh orang Yahudi, ya, sedangkan orang Yahudi percaya sama dia, maka orang yang udah ngikut sama Yesus kira-kira akan melawan siapa? Akan melawan si Orang Yahudi yang menghukum itu kan, Iya. orang-orang Farisi, Kayafas, Hanas dan teman-temannya gitu kan. Supaya tidak terjadi seperti itu, dan mungkin juga sebagai penyulut api ya, kalau kita bisa dari politiknya, dia akhirnya memberikan kepada orang Romawi. supaya si orang Ah. Yahudi ini ngeberontak Roma. Iya betul, supaya orang-orang itu ada tanda kutip mau mendorong, oke, kita Romawi ini yang bersalah nih. Dia menyalibkan Mesias kita. Mungkin, makanya mungkin ada kalimat yang mengatakan, kalau kalian pernah dengar, lebih baik satu orang mati Bagi seluruh bangsa. bagi seluruh bangsa daripada semua bangsa binasa. Siapa yang mengucapkan itu? Seorang imam ya. Nah, itu pokoknya imam. Saya udah ketawa-tawa saja, aku ketawa saja. tapi Iya. tapi iya sih maksudnya. Iya, ada sisi itu ya. sisi baru itu ya. baru enggak ya ternyata Tuhan Yesus ini apa ya kayak kesannya dikambing hitamkan mungkin ya dalam Iya, tanda benar. kutip dikambing hitamkan untuk keperluan Politik. 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 Secara politik itu bisa lihat gitu ya. Kadang-kadang orang-orang suka bertanya juga, oh yang boleh kita ngomong kayak gini, kita mikir kayak gini gitu. Menurut gua malah justru kayak kita mulai dari awal nih guys, ini kayak disclaimer ya gitu. Kalau iman kita nggak ditanya, kita ngimanin apa gitu. Nah, kalau kita bertanya, kita menjawab, dan dalam pencarian itu bisa macam-macam hasilnya. Ya, lebih baik kita kalau misalnya udah bingung, kita datang ke yang nyai pengetahuan lebih kan. Dalam hal ini kita bisa datang ke Romo, ke Frater, gitu, atau mungkin pembimbing rohani gitu ya. Nah, dalam hal ini gue juga menawarkan itu kepada teman-teman. Nanti kalau teman-teman bingung juga jangan langsung kayak, oh maksud itu menyesatkan gitu ya. Ya mungkin saya menyesatkan, ada juga versi-versi gitu, tapi bisa datang langsung ke Romo untuk bertanya. Itu yang gue saranin. Oke, balik lagi ke topik ya. So tadi gue bilang supaya mereka nggak marah ke orang Yahudi, mereka memberikan kepada Romawi. Kenapa bisa gue bilang begitu? Misalnya kita baru baca di minggu lalu banget nih, kisah tentang seorang wanita yang mau dihukum mati, dirajam. Yang mau dirajam. Ya kan? Itu Maria ada Magdalena. Maria Magdalena. Gitu. Dia bisa dirajam. Jadi memang hukuman Yahudi bisa menghukum mati orang yang menyesatkan, yang menghujat Allah, itu juga bisa kan? Berdosa pokoknya. Gitu. Dan ini yang dijadikan alasan sebenarnya pertama kali oleh orang-orang Kayafas dan imam-imam agung yang lainnya kepada Romawi gitu. Dia mengatakan kalau dia ini Yesus ini menghujat Allah gitu. Terus kan Pilatus bilang kan hukum aja sesuai dengan hukum kamu sendiri. Terus dia bilang kami tidak boleh membunuh orang. Itu agak tricky nggak sih? Agak kayak gimana ya? Dia membunuh orang gitu kan, membunuh karena hukumnya. Tapi ketika untuk Yesus ini dia tidak melakukan itu. Entah mungkin dengan alasan bahwa akan ada Paskah gitu. Kenapa ke sana orang bisa tapi ke Yesus nggak bisa gitu. Misalnya kalau dia mau menghukum ya, karena Yesus menghujat Allah. So ini dan dalam keadaan itu kita nggak dalam berapa hari gitu ya. Tapi satu hari guys, dari jam 2 pagi sampai jam 3 Jam 3 sore, iya, cepet Cepat banget ya. ya, cepet banget sih. Dan nggak ada medsos kayak gini misalnya kayak sekarang nih, wah guys Yesus disalibkan gitu, kita pasti akan ngumpul. Tapi kalau zaman waktu itu kan nggak segampang itu mengumpulkan orang. Bener. Gitu. Apalagi orang-orang yang terdekat sama Yesus juga terpecah belah, dengan lari takut. Gitu. Nah itu mungkin alasan yang dari ditanyain sama Ovan kemana ya. Kenapa kok harus orang Romawi? Mungkin dalam hal itu supaya 5.000 orang dan 4.000 orang atau mungkin lebih banyak lagi gitu kan yang dihukum oleh Yesus itu mengetahui bahwa orang Roma yang menyalibkan Yesus. menyalibkan Mesias yang didambakan gitu. Dan mungkin akan berbalik pemberontakan ini gitu. Dan kalau kalian nonton di Passion of the Christ ketika Yesus mau disalibkan dibawa ke mahkamah agama itu orang Romawi yang tahu itu prajuritnya bilang, oh ini siapa? Yesus gitu. Dan dia harus bilang, kasih tahu ke Pilatus. Kasih tahu. Kenapa? Karena mungkin orang-orang Romawi pada waktu itu
udah tahu kalau misalnya Yesus ini orang penting. Iya, benar. Ya kan? Kalau dia ditangkap, oh ini akan jadi pemberontakan, akan jadi riot gitu ya. Makanya langsung dikasih ke Pilatus. Ke Pilatus. Tapi bahkan Pilatus juga nggak langsung. Nggak ambil langsung. keputusan tuh. Iya. Itu gimana tuh kira-kira? Wah itu dalam sih maknanya Pilatus menurut gue. Pilatus gue mau samain kayak kita, kayak gue lah gitu ya. Kalau dihadapkan sama hal-hal yang kadang-kadang sesuai dengan hati nurani atau tapi bertentangan dengan kehendak orang banyak. Sesuai dengan hati nurani, tapi bertentangan dengan kehendak orang banyak. Ya, Yesus itu sesuai dengan hati nuraninya Pilatus, tapi dia bertentangan dengan orang banyak. Hati nurani Pilatus itu bertentangan dengan orang banyak. Jadi bimbang. Ketika gitu. dia bertanya kepada Yesus, Yesus itu dibawa ke dalam satu ruangan. Kan? Ruangan ya. Kalau di pasio itu Itos Trotos, Ya. yang dalam bahasa Yahudi Gabata gitu kan. Jadi dibawa ke dalam. Nggak tahu kan? Oh, nggak tahu. Saya nggak pernah baca pasio nih. Tolong teman-teman ya, nanti Jumat Agung Anda ditemenin. Siapa tahu gitu kan, jadi tahu gitu. Siapa tahu gitu. Oke. Oke. Lanjut. Jadi dibawa ke dalam ya. Ketika rame-rame cecut kali, saya minta kalian bayangin ya. Dibawa ke dalam sebuah ruangan pengadilan. Terus habis itu Yesus dibawa naik ke dalam, bukan di depan publik. Lalu ditanyakan di situ kan, Yesus tanyain, apakah kamu raja orang Yahudi? Terus kan Yesus diam aja. Kamu nggak tahu, saya tuh punya hak untuk menyelamatkan kamu gitu. Kayak dia ngomong gitu ya. Gitu. Terus habis itu, apa kamu seorang raja gitu? Terus akhirnya si Yesus bilang, kamu dengar itu sendiri atau gimana gitu kan, dari orang lain atau dari mulutmu sendiri? Gitu. Dan di situ ada kayak kita bilang itu masuk ke dalam hati nurani kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu, gitu kan, kita kayak ngomong dulu ke dalam guys. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu yang atau menemukan hal yang nih ada orang misalnya kalau gue kan guru ya, ada orang nyontek gitu kan, gitu. Gue sebagai murid, gue kasih tahu nggak ya? Gue laporin. Oh iya. Kayak gitu kita tanya dulu ke dalam kan. Meskipun ada sesuatu yang di luar gitu ya, teman-teman juga pasti begitu. Misalnya kayak ada orang melanggar lampu merah gitu, wah gue ngikut nggak ya gitu, atau gue tetap aja di sini gitu kan. Itu kayak ada pertanyaan di dalam. Nah Yesus dibawa ke dalam, ya kan? Dan di situ ditanya-tanyain, kayak dibilang apa namanya? Jadi engkau adalah raja gitu. Terus Yesus bilang, untuk itulah aku lahir, untuk mewartakan kebenaran. Itu pertanyaan terakhir tuh, kalau nggak salah itu ada 4 ya. Kalau kita urutin tuh, apa kamu adalah raja orang Yahudi? Gitu kan. Terus itu lalu engkau adalah raja gitu. Pertanyaan-pertanyaan. Terus Yesus bilang, kalau aku adalah raja, kerajaanku pun dari sini. Kalau kerajaanku dari sini pasti orang-orang akan datang menyelamatkan aku. Gitu. Jadi dipastikan lagi sama Pilatus. Jadi engkau adalah raja. Gitu. Terus Yesus bilang, untuk itulah aku lahir. Itu kalimat yang terkenal banget dalam bahasa Latin itu ergo natusum gitu ya. Itu artinya untuk itulah aku lahir. Untuk mewartakan kebenaran. Dan pertanyaan terakhir Pilatus kepada Yesus adalah, apakah kebenaran itu? Dan pada saat itu Yesus nggak menjawab. Diam ya. Balik lagi ke diam gitu ya. Jadi kayak mode silent lagi. Menurut gua ketika Yesus tidak menjawab, itu mengatakan bahwa seluruh hidup gua, seluruh hidup saya itu mewartakan itu, kebenaran itu. Ya, jadi kayak kita sebenarnya udah tahu ada kebenarannya. Sekarang tinggal kamu yakin apa enggak sama saya gitu. Oh, Jadi berarti kayak dibalikin lagi gitu. iya, berarti Ya? baru mau tuh, berarti ternyata ya Yesus pas ditanya gitu diem ya bukan karena nggak Punya tahu jawaban. jawabannya. Iya, benar juga. Benar. Itu bukan karena dia nggak punya jawaban lagi, kayak kehabisan kata-kata iya, gitu iya. ya. Kayaknya kalau kita bahas Yesus nanti, Yesus itu selalu punya solusi buat setiap masalah. Iya. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Setiap murid juga pasti tahu itu ya, kayak kekurangan makanan ada makanan. Oh iya. Gitu kan. Ada badai dia jalan di atas air. Iya kan? Bener ya. Dia selalu punya solusi tiap masalah, tapi dia diam saat itu. Itu sesuatu tindakan yang menurut gue juga solusi. Itu diam. Jadi kalau teman-teman juga nanti kesel gitu kan, Kita sama diem aja sesuatu. gitu. Ya kalau udah nggak tertahankan lagi gitu ya. Ketika kalian marah-marah juga itu nggak menyelesaikan masalah, ya diam. Silence dalam keheningan itu ya masuk ke dalam. Seperti Yesus juga diam, dan diamnya itu artinya adalah ya lihat aja hidup gue kayak gimana gitu. Dan saya tidak pernah berbicara di tempat yang sembunyi-sembunyi. Saya selalu bicara di tempat umum. Itu ada dia ngomong di situ. Gitu. Berarti kebenaran itu kita yang nyari sendiri atau gimana nih Kak? Yang dimaksud sama Yesus Iya. ini Kak? Yesus hidupnya mewartakan kebenaran, ya kan? Kasih, ya kan? Kita udah tahu wartanya itu,
Sekarang yang tadi dimaksud oleh ketika Yesus sudah menjawab itu bukan berarti kita harus cari kebenaran dan versi kita sendiri, ya mungkin bisa juga ya gitu ya, Nay. Tapi lebih kepada kan udah ditunjukin, ngapain saya kasih tahu lagi gitu, ya nggak sih? Gitu. Jadi memang pada akhirnya sama seperti kita, Allah memberikan kita kebebasan gitu ya, untuk memilih hidup kita sendiri kan. Terserah kita milihnya gitu ya. Ya, dia meminta kita untuk memilih dia dengan kebebasan kita. Gitu. Bukan kayak kita terserah milih, itu juga ada opsi kayak gitu, nah benar. Tapi dengan kebebasan kita ini kita memilih Allah. Gitu. Kita memilih kebenaran itu. Gitu. Bukan kayak mungkin Tuhan sebagai orang yang berkuasa bisa mencabut kebebasan kita. Kamu harus nurut sama saya karena saya yang benar gitu kan. Tapi karena dia maha baik, dia memberikan itu kebebasan bagi kita supaya kita bisa memilih dia secara bebas. Gitu guys ya. So ini pertanyaan tadi, gue bilang Yesus dibawa ke dalam, itu udah kayak panjang banget ya. Lalu ada lagi nanti dihadapkan lagi keluar, dan ketika keluar ini Pilatus memutuskan kan. Iya, akhirnya ini ya Menawarkan Barabas. Barabas. Bahkan Pilatus tuh kayak udah tahu dia bener ya, kayak Yesus ini bener. Tapi dia nggak yakin karena orang-orang di sekitar dia menekan dia untuk memilih hal yang menurut dia bertentangan dengan hati nuraninya. Jadi dia mencoba untuk bergaining juga, menawar gitu kan. Ya udah deh, gue nggak nyalipin Yesus, gue sesah aja gitu. Dari sesah gitu kan, udah sampai udah hampir udah jelek banget gitu kan. Nih orang raja kamu nih, orang Yahudi gitu kan. Itu kayak singkiran ya. Lihatlah manusia ini gitu kan. Malah makin pengen disalib gitu kan. Dia bingung, akhirnya dimunculin lagi Barabas gitu kan. Itu kayak usaha kita kalau misalnya kita, kalau saya sendiri gitu ya, jangan bilang kita deh. Saya punya ide, saya punya maksud gitu kan. Orang-orang nggak setuju. Saya berjuang untuk maksud saya itu. Saya memberikan tawaran, biar deh, oke, nggak usah gitu, yang ini dulu gimana? Oh nggak mau juga, yang gini dulu gimana? Gitu. Pada akhirnya sampai semuanya ya udah, saya cuci tangan deh, serah kamu aja gitu. Kamu salipin, saya bantu salipin, sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kenapa harus Barabas, Kak? Wah itu Kan menarik ya. mungkin ada nih yang Iya. lain yang di penjara yang lain, tapi kenapa harus Barabas gitu yang disandingkan sama Yesus? Barabas adalah seorang apa namanya? Seorang apa kalau kita baca Penyamun. Penyamun, apa itu penyamun? Pencuri. Oh, kriminal ya. Bunuh gitu juga. Dia juga selain itu dia mencuri untuk melawan orang Roma gitu kan. Mencuri untuk melawan orang Roma. Dia juga memimpin gerakan pemberontakan untuk melawan orang Roma secara terang-terangan, secara fisik. Kayak dia punya strategi gerilya gitu ya. Kan? Itu Barabas. Dan dalam tanda kutip menurut gua itu adalah bayangan orang-orang tentang seorang Mesias. Oh, I see. Enggak, bukan berarti Barabas seorang Mesias ya, tapi itu bayangan kayak Mesias itu punya unsur itu melawan orang Roma. Gitu. Mesias itu punya unsur oke, dia tidak merugikan orang Roma. Balik lagi ke mindset pembebasan iya, dari benar, Roma ya. pembebasan itu ya. Dan Barabas itu punya makna yang unik ya. Kalau kita bilang Bartolomeus berarti anaknya Ptolemeus. Bartimeus gitu kan anaknya Timeus. Gitu. Itu kayak permainan kata juga ya. Dalam bahasa Latin Timeus itu artinya Bartimeus, ada bar itu artinya adalah anak. Ya, anak dari siapa gitu kan. Bar Aba. Bar itu anak, Aba itu bapak. Anak bapak. So pada waktu Pilatus menawarkan itu, ini dalam Injil Yohanes ya kalau nggak salah ya. Itu yang ada yang saya bahas, dan Yohanes itu adalah saksi mata gitu kan. Dia seperti menawarkan bahwa ini konsep anak bapa menurut pandangan kamu. Si Barabas ini. Si Barabas ini yang memang maunya menyelamatkan dengan fisik, membebaskan dari orang Romawi. Dan ini adalah konsep anak Allah yang ditawarkan oleh Allah. Dan pada waktu itu ya yang terjadi adalah konsep konsep anak Allah yang dipengen oleh orang Yahudi itu yang diterima oleh mereka. Bebaskan Barabas dan salibkan Yesus. Berarti dalam tanda kutip ya udah Barabas kita terima nih. Gua hanya menerima konsep anak Allah sesuai dengan konsep pandangan gua. Allah yang menawarkan dirinya kepada kita yang nggak sesuai sama kita, ya udah buang aja. Gitu. Bahkan yang lebih dalam lagi, yaitu menjual Allah ya, berarti kan kayak menjual Allah. Menjual Allahnya adalah dengan mereka mengatakan bahwa Kaisar adalah raja kami. Kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Gitu ya. Itu ada ya di apa namanya? Di Pasio gitu kan, di kisah-kisah itu, dan itu kalimat yang berulang-ulang kayak kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Dalam hal itu mencapai tujuan mereka untuk menyalibkan Yesus supaya ada pemberontakan, mereka kayak masuk lewat pintu belakang gitu kan.
Kayak orang-orang tuh bilang kayak orang Jawa tuh bilang seluman seluman selamat gitu. Ya udahlah, gue akan sedikit-sedikit menjilat orang Romawi supaya keinginan gue tercapai gitu ya. Dan tadi gue ngomong apa tadi? Tidak ada raja selain kaisar. Sebenarnya yang memimpin orang Yahudi itu siapa gitu kan? Kalau kita bilang ada raja misalnya kayak Daud gitu. Ada raja kayak Salomo. Selain Raja Daud dan Salomo itu ada Saul. Semuanya itu raja yang diurapi oleh Allah, benar banget umpannya. Raja yang diurapi oleh Allah berarti raja yang dipilih oleh Allah. Dengan tanda kutip, Allah tetap memimpin bangsa Israel loh. Karena kalau Allah tidak memilih raja itu, maka tidak ada pemimpin yang raja itu. Tetap Allah yang memimpin kan. Nah, pemimpin itu, Allah yang memimpin bangsa Israel itu konsepnya dibuang. Digantikan dengan kaisar yang tidak dipilih oleh Allah. Pada waktu itu ya kaisarnya Agustus, Tiberius gitu. Itu dipilih oleh Allah. Gitu. Maka mereka menjual konsep ya atau menjual harga diri mereka sebagai mempelainya Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah untuk mencapai keinginan mereka untuk bebas dari penjajahan. Gitu. Jadi keinginan manusiawi kadang-kadang dan refleksinya ya dari sudut pandang kita gitu ya. Berapa kali sih kita mengalahkan Allah hanya untuk keinginan kita? Saya juga bertanya seperti itu. Berapa kali sih saya mengalahkan Allah, menjual Allah hanya untuk keinginan saya pribadi? Dan itu refleksi yang tetap perlu ditanyakan terus. Itu ya dari orang awam ya, udah panjang ya. Dan gue kayak loncat-loncat, sorry ya guys. Jadi kayak, tapi teman-teman nggak merasa kayak itu nyambung sih, dan gue merasa itu dapat dan menambah insight baru. Iya, nggak pernah dapat sebelumnya, terus ternyata oh ini tuh. Ada unsur politis gitu ya, ada unsur juga nafsu. Politik dari dulu udah ada ya. Iya, dari dulu udah ada, dan politiknya selalu gitu ya. Gitu. Berarti tadi dari sisi sudut pandang orang Romawi, orang-orang Yahudi juga ya, udah kita bahas ya. Yahudi ya. Oke, berarti kita masuk ke yang selanjutnya nih. Selanjutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Antagonis berarti udah di tadi. Antagonisnya udah ya kita bahas. Coba kita masuk ke yang mungkin kita anggap antagonis, tapi kita juga anggap gimana ya bahasanya ya? Ya salah satu tokoh penting juga. Kita akan bahas Yudas. Wih, serem Yudas. Yudas Iskariot. Menjual Yesus. Tagline Carlos ini ada Carlos di sini ya. Ngomong gitu ya. Menjual Yesus. Editor ntar tambahin muka Carlos ya. Iya, oke. Editornya Carlos. Editornya Carlos. Jelas ya. Berjelas dong. Yudas. Apa yang mau ditanya sama Yudas nih? Nah, kira-kira sosok Yudas ini berarti penting gak sih dalam istilahnya? Dalam kisah ini gitu loh. Dalam kisah ini penting apa sih? Oh, ini penting banget ya. Maksudnya kayak Yudas itu penting di sini gitu. Dan dalam kalangan Yudas adalah yang memberikan jembatan kenapa akhirnya Yesus ditangkap. Bayangin mungkin dalam hal itu kalau Yudas tidak mencium Yesus, ya tapi mencium orang lain, mungkin orang lain dan Yesusnya. Berarti di sini mindset kita, mindset awal kita nih ya, Yudas mengkhianati Yesus. Iya, Yesus mengkhianati Yesus. Mindset awalnya gitu ya. Emang bahkan di kita di sini dikatakan itu. Ya kita kayak tidak boleh lari dari kita sisi ya. Yudas yang mengkhianatinya itu ada tuh di Matius tuh. Dan di Markus. Jadi waktu di awal udah bilang dan Yudas yang mengkhianatinya di Lukas juga. Gitu. Dan gue balik lagi ke politik juga deh. Ya di samping politik atau mungkin dari pertanyaan dulu. Kan kalau nggak ada Yudas, kan Yudas penting kan ya. Kira-kira kalau kita balik, apakah kisah ini akan jadi seperti ini gitu? Atau mungkin apakah berarti nggak ya kita Yudas ini penting karena kalau Yudasnya nggak ada yang disalib, kita nggak pakai salib gitu kan? Itu juga bisa pertanyaan gitu ya? Ya nggak sih? Dan jawaban gue untuk hal yang itu dalam konsep yang penting itu supaya kita luruskan bareng-bareng mungkin teman-teman ya. Gue rasa Yudas nggak sepenting itu. Justru yang penting adalah kita yang diselamatkan ya nggak sih? Kalau nggak ada kita yang berdosa mungkin kita ya itu juga bisa kita diharapkan kayak gitu ya, kita bisa balik-balik ya. Ya kayak ya yang penting juga kitanya yang menyelamatkan, dan yang penting adalah kehendak Allah untuk menyelamatkan ya nggak sih? Kalau Allah nggak mau nyelamatin, cara apapun nggak akan dilakukan. Tapi Allah mau menyelamatkan kita, ya nggak? Maka semua cara dilakukan. Bahkan ketika mungkin caranya Yesus ini harus dihadapi dengan Yudas yang mengkhianatinya akhirnya. Allah
menggunakan kesempatan pengkhianatan ini sebagai sebuah berkat ya, sebagai sebuah upaya untuk menyelamatkan. Gitu ya. Jadi kayak konsepnya besar gitu ya. Ini agak filosofis mungkin atau agak sedikit rumit buat kita semua ya. Tapi intinya adalah ketika Yesus mencoba untuk menyelamatkan dengan caranya yang baik gitu ya. Dia mengampuni orang-orang, mengajar selama bertahun-tahun gitu kan. Lalu akhirnya dia dihianati gitu kan. Nah, pengkhianatan ini adalah kehendak bebasnya Yudas. Oh iya, nyambung yang Iya nggak tadi sih? berarti Iya. ya, nyambung yang tadi benar. Bukan berarti kayak konsep takdir itu kayaknya nggak ada di Kitab suci. dia bukan di kitab suci, di gereja Katolik. Oh di gereja Katolik. Itu. Jadi Allah punya rencana tapi manusia punya kebebasan. So misalnya mungkin rencana gue dulu, ini gue jadi ngomongin gue. Rencana gue dulu mungkin jadi seorang imam gitu, tapi gue punya kebebasan untuk milih jadi seorang imam. Nah ini juga sama, Allah punya rencana, lalu ada kebebasan manusia. Yudas yang menggunakan haknya untuk kesempatannya untuk menyerahkan Yesus. Dan kejadian itu Allah tetap tidak diam ya, dia menggunakan kesempatan itu justru malah membalikan salib yang tadinya dianggap sebagai kehinaan gitu kan. Jadi lambang Ya, kemenangan. jadi malah lambang kemenangan. Gitu. Jadi memang iblis menghasut Yudas ya. Gitu kan, itu kan juga dikatakan oleh kitab suci seperti itu. Yudas mungkin terhasut ya, terbujuk gitu. Oh, kita ganti aja. Tapi ada unsur di balik itu yang mungkin jarang kita lihat. Oke. Kurang populer. Ya, dan juga ini Apa tuh? Ini kayak makin Dari seru. sisinya Yudas. dari Yudas ya. Oke. Tapi Tanya yang kita ini jadi disclaimer dulu bahwa ini bukan berarti saya mengajarkan bahwa Yudas adalah seorang hero gitu kan. Oke. Ya, dia sama seperti kita. Kalian harus tahu dulu Yudas adalah murid Yesus, ya kan? Kisah-kisah masa lalunya mungkin kalian harus tahu juga teman-teman. Di murid Yesus itu di dalam 12 murid itu yang utama Yudas itu punya jabatan. Ya, itu jabatannya apa? Apa tuh? Wih. Jabatannya apa teman-teman di rumah? Ada yang tahu nggak? Pasti ada yang udah dijawab ya. Gua rasa sih teman-teman yang sana udah langsung tahu jawabannya adalah bendahara. Wih, Kita tidak akan memberikan uang kita kepada orang yang tidak kita percaya. Iya nggak sih? Kalau kita nggak percaya, gue nggak percaya sama Ovan, gue percaya sama anak, gue nggak akan kasih duit gue ke mereka gitu atau duit organisasi kepada mereka. Ya, dan Yesus itu bukan organisasi yang kayak miskin gitu ya, menurut gue sih enggak sih. Yesus hidup dari orang-orang yang mengikuti dia, dan orang-orang yang mengikuti dia itu memberikan hartanya kepada Yesus supaya dibagikan kepada orang miskin. Hal ini misalnya terlihat dari kisah orang muda yang menanyakan gitu kan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk hidup kekal? Ada di kitab suci. Pernah ingat gak nih kisah ini? Oh, saya udah melakukan ini, saya udah membagikan ini gitu kan. Terus apa yang kurang? Yang kurang adalah kamu harus menjual hartamu dan mengikuti aku. Jadi ada salah satu syarat bahwa menjual harta, meninggalkan harta duniawinya dan mengikuti Yesus. So harta itu dijual diberikan kepada orang miskin yang menyalurkan siapa mungkin dari Yesus juga. Gitu ya. Jadi kayak itu bukan organisasi kecil, bahkan di gereja kita dari jemaat perdana itu kita udah terbiasa untuk memberikan. Jadi kalau orang-orang konsepnya itu ada persepuluhan gitu kan. Ada juga yang lain kita memberikan kekurangan, bahkan seorang janda yang jadi contoh juga itu memberikan dari kekurangan gitu kan. Itu juga jadi semangat jemaat perdana gitu. Ya, dan berarti uangnya banyak ya gitu ya. Dan Yudas pernah mengeluh juga ketika Yesus justru malah dia makan bersama teman-teman murid-muridnya, lalu ada seorang yang pendosa yang udah bertobat, seorang wanita yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu. Gitu. Ada juga dan dia mengeluh, kenapa sih duitnya nggak dipakai buat orang-orang miskin aja? Gitu. Karena Yudas punya konsep yang menurut saya mulia. Dia mengikuti Yesus karena dia ingin tadi konsep pembebasan itu ya. Dia adalah seorang yang memberontak kepada Romawi. Ya. Jadi kalau kalian kenal ya, ada Simon di dalam kitab suci, di dalam surat Yesus. Simon Petrus dan Simon orang Zelot. Nah, Yudas ini juga masuk ke dalam kelompok yang disebut Zelot itu. Zelot itu apa? Zelot itu adalah orang-orang yang memberontak kepada orang Romawi. Kalian bisa cari kelompok, dia kelompok pemberontakan. Ya. Dia kelompok pemberontakan terhadap orang Romawi. Gitu. Yudas termasuk di situ. Saya nonton itu dari film Miracle Maker. Kalau kalian nanti punya kesempatan ya suatu saat, kayak nonton film Miracle Maker. Itu film kartun, tapi kartunnya kayak kartun MTV tahun 2000-an. Nah, kalian belum lahir kali. Atau udah lahir tapi masih kecil-kecil. Itu ada kartun 3 dimensi. Gitu nah.
Kartun itu agak terkenal tahun 90-an. Jadi bentuknya kayak gitu, dan dia mencoba untuk menggambarkan Yudas itu muncul dari seorang kelompok yang bernama Zelot ini. Dia adalah kelompok yang merindukan Mesias, dan ketika melihat Yesus yang adalah orang yang powerful, dari kata-katanya powerful, kebijaksanaannya powerful gitu kan, dari sifatnya, dan dia ikut bahwa Yesus ini adalah orang yang tepat untuk dijadikan sebagai raja gitu. Dan dia membayangkan bahkan mungkin dalam hal kecil adalah Yesus akan melawan orang-orang Romawi, menggunakan kekuasaannya untuk membebaskan secara fisik dari penjajahan Romawi gitu ya. Lagi-lagi balik ke situ, ada konsep itu karena itu kerinduan guys, bagi orang yang dekat dengan agama lalu juga hidupnya menderita gitu kan, pasti ada konsep itu ya, pasti ada keinginan bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya dari penderitaan ini gitu. Dan ini adalah Yesus yang dilihat. Nah, dalam konsep itu mungkin ada pertanyaan dari Yudas yang tidak terjawab ya. Atau mungkin juga kita bisa lihat motifnya, kalau dia pengen menyelamatkan, membagi-bagikan duit kepada orang itu berarti mencari followers juga kan. Iya nggak sih? Iya. Kita memberikan makanan gitu kan ya. Orang sekarang aja para politisi juga kan pasti kan kalau ada apa-apa memberikan makanan gitu kan. Dia datang sebagai orang-orang yang membagikan rezeki gitu. Nah dalam konsep itu Yudas mungkin juga udah, daripada kita buat kayak gini dengan buat bagi-bagiin gitu. Kan Yesus sudah makin terkenal nih gitu kan. Gitu. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Yesus karena Yesus berkali-kali mengubah konsep para murid dari Petrus dan teman-teman yang lain bahwa saya tidak akan menyelamatkan secara fisik itu. Saya tidak akan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dengan perumpamaan, dengan perkataan bahwa saya harus mati, gitu kan. Saya akan disalib. Itu 3 kali Yesus mengatakan itu. Dan pada akhirnya para murid yang mungkin kurang mengerti juga makna dari itu berpikir, gitu. Dan si Yudas ini juga melihat bahwa kesempatan untuk bertemu dengan orang Farisi itu sama aja kayak kesempatan untuk pansos. Gitu. Kenapa pansos gitu kan? Karena orang Farisi adalah orang-orang atau imam Yahudi itu adalah orang yang terkenal di orang Yahudi gitu. Dan ketika mereka udah sampai ke sana, mungkin Yesus kalau udah dihadapin ke mereka, orang ini pasti akan mengikuti Yesus dong. Karena Yesus kan punya kekuatan ya untuk itu ya. Perkataannya, wibawanya, karismanya gitu kan. Dia pasti mungkin ada kesempatan untuk mengikuti Yesus. Atau bisa jadi malah nanti Yesus diangkat sebagai raja gitu kan. Jadi mungkin motifnya untuk menjual Yesus itu adalah untuk mempertemukan Yesus dengan orang imam besar dalam Yudas. Ya itu bener ya. Nangkep ini kayak 30 sikal perak yang diberikan itu uang yang nggak sedikit. Dan uang itu nggak diambil. Ya kan? Itu kalau Yudas menjual, dia mungkin akan mengambil, menikmati gitu kan. Ya, tapi dia tidak, itu dia menyesal justru. Itu berarti ada sesuatu yang buat dia menyesal dong, gitu kan. Bukan kayak gue hilaf, ya mungkin juga ya hilafnya tapi nggak sebesar itu gitu, kayak hilafan dengan kesal sama gue gitu kan. Kita mungkin, atau gue nggak tahu, teman-teman pernah nggak bertanya kenapa Yudas berkhianat? Ya, ini saya mungkin bertanya dan menemu jawabannya seperti ini gitu ya. Kayak kenapa sih dia harus berkhianat? Dia bendahara, dia punya uang banyak, apa mungkin uangnya kurang? Kayaknya nggak juga gitu kan. Bahkan Yesus itu sebelum masuk ke Yerusalem dalam kisah Yohanes, dia membangkitkan Lazarus. Nggak mungkin ya orang yang kayaknya membangkitkan Lazarus ya di depan mata para murid itu membuat orang-orang kayak gue nggak ngikutin dia, gue akan mengkhianati dia. Enggak. Saya rasa ada yang lebih dari itu, dan dalam hal ini balik lagi kepada kebebasan tadi ya. Saya punya konsep bahwa keselamatan itu adalah dari orang Romawi. Kita mempunyai perjuangan buat itu dari Yudas. Nah itu membuat akhirnya dia tumpul dalam nuraninya. Hati nurani atau suara hati kita itu akan itu bukan suara Tuhan ya teman-teman ya. Suara hati kita, ini balik dari konsep saya. Suara hati kita adalah antena untuk menangkap suara Tuhan, ya kan? Nah kalau antena kita dipenuhi dengan kedengkian, kita akan menangkap saluran yang penuh dengan dengki. Antena kita dipenuhi dengan hal-hal yang jorok gitu kan, kita akan menangkap hal yang jorok itu. Nah, kalau kita mengarahkan antena kita kepada hal-hal yang sifatnya adalah kasih Allah yang diajarkan Yesus, mungkin akan menangkap ke arah dari situ suara Tuhan itu. Nah Yudas mengisi hatinya dengan konsep kebebasan itu. Dia rindu banget ya sebagai orang Zelot yang mungkin orang-orang terdekatnya gitu kan, kita nggak tahu juga apa mungkin ada orang-orang terdekat yang mati karena orang Romawi gitu kan, apa mungkin kehidupannya sengsara waktu masa kecilnya gitu kan, yang akhirnya membuat si Yudas ini pengen banget menyelamatkan dan
ada kesempatan nih. Bayangin kalau gue dipanggil sama ini apa namanya Jokowi gitu kan, Jokowi mengundang Romo Naring gitu. Oh iya, gue main masakan gitu kan. Iya, Gitu dalam konsep gitu ya, meskipun nggak dalam sebut aja, tapi kayak gitu teman-teman kira-kira. Dan dibuktikan dia menyesal ya, karena ternyata dipanggil untuk dibunuh. Akhirnya dia menyesal, udah makan aja nih duit lu gitu kan. Lu manggil gua buat mempertemukan, kok dibunuh. Berarti nggak sesuai dengan harapannya dia ya? Iya, akhirnya yang dia lakukan mengandung penyesalan. Nah, suara hati kita kalau terlalu ngotot juga dan mengorbankan banyak hal untuk itu perlu kita pertanyakan juga teman-teman. Bisa jadi kita seperti Yudas juga ya, terlalu ngotot, terlalu ngoyo dengan satu hal yang kita anggap sebagai penting, uang, gitu kan, kekuasaan, kebahagiaan dalam bentuk materi, kita kejar terus kan, kita bisa terhantar seperti Yudas juga kepada penyesalan. Dari segi Yudas, gitu teman-teman. Jadi pengkhianat, ya pengkhianat tapi ada alasan khianatannya, dan kalau kita masuk ke dalam sana kita akan mengerti, ya, bukan memaklumi tapi mengerti. Gitu. Ternyata ada gitu ya? Sesuatu di balik itu, ada ya. udang di balik bakwan. Waduh. Karena selama ini kita mikirnya Yudas jahat banget kan. Iya kayak Iya. ngejual itu maksudnya. Bener. Kurang baik apa Yesus ya kan lo jual. Iya. Dan lucunya adalah saya juga mikir kalau Yesus tahu Yudas jahat, kenapa masih dipegang gitu? Iya, betul. Tapi kan memang Yesus sangat mengasihi gitu ya. Jadi mungkin tapi ternyata ada lagi di balik itu sesuatu yang mungkin jadi motivasi di baliknya gitu. Dia pengen menyelamatkan orang-orang dengan cara gitu. Oke. Nah itu dari Yudas. dari sisi Yudas tuh ya. Akhirnya saya terharu Gitu. Selama ini saya menghujat Yudas dalam diri Carlos. Ya kita nggak boleh menghujat Carlos. Beda Dia hanya sih berperan. kayaknya. Dia hanya berperan sebagai Yudas. Tapi ya maksudnya ternyata ya gak seremeh itu ya maksudnya si Yudas ini, maksudnya dalam yang selama ini kita cap Yudas sebagai mengkhianati. Iya, Gue kata emang ada rumitnya. Ada rumitnya, dan memang itu semuanya balik ke motivasi diri ya. Kalau kita berjuang gitu kan kita. Oke guys, setelah tadi kita membahas sudut pandang bagaimana cara memandang kisah sengsara Yesus dari sisinya Romawi ya, tentara Romawi, terus orang Yahudi, imam-imam Taurat gitu ya. Terus juga tadi kita udah sempet bahas dari sudut pandang Yudas. Banget ya. Dan kita bisa cek di episode sebelumnya. Oke. Dan sekarang kita mau bahas dari sudut pandang yang selanjutnya nih, Mas Ded sama Lana. Kita mau melihat dari sudut pandang teman-temannya Yudas, alias para murid. Para murid. Apa yang bertanya dari para murid? Kira-kira nih ya, kalau misalnya gue melihat para murid itu, pertanyaannya kayak mereka tuh kemana sih? Oke, Satu, kemana ya? mereka kemana? Terus yang kedua, kira-kira perasaan mereka. Oke. Bener ya, apa namanya, mereka kemana itu dipertanyakan ya. Ada 12, satunya itu ada di sana ya. Yudas itu kan balik lagi. Jadi ada di situ melihat Yesus. Ada lagi yang menyangkal, ya kan? Oke. Terus nyangkal. Ada lagi yang menemani sampai akhir. Ya itu Yohanes. 3 itu yang ada dituliskan ya. Lalu kemana yang lainnya? Pertama mungkin gua mau ngomong dulu dari malamnya itu Yesus ke Taman Getsemani ya. Dia cuma ditemani oleh 3. Ya, dia ditemani oleh siapa aja? Petrus, Yohanes, Yakobus. Yang tahu itu ya, waktu Yesus dimuliakan di atas gunung juga. Mereka bertiga juga tuh. Iya, Yakobus memang kayaknya pilihan gitu ya. Dan dari 3 orang ini, terus mereka semua mengetahui bahwa Yesus ditangkap. Oke. Dan Yesus ditangkap dengan dikhianati. Mereka tahunya itu kan pada malam itu. Yang mereka takutkan adalah yang mengkhianati adalah seorang yang dekat sama Yesus juga, si Yudas ini. Yudas yang mengkhianati dia. Jadi kayak Simon Petrus marah, takut, gentar gitu. Nah, Yohanes juga takut, tapi dia juga anak kesayangan ya. Dia pengen menemani gitu, dia ikut aja di situ. Dan perasaan takut itu pasti ada banget ya. Takutnya itu bukan, tapi yang jadi alasan mereka pergi menurut gue gak cuma takut.
Oke. Kan lu tadi tanya perasaan ya. Gua rasa sih nggak cuma takut. Kita bayangin satu persatu ya lagi ya. Menurut gua pakai bahasa yang keren ya. Murid-murid itu follow Jesus, ngikutin Yesus through thick and thin, melalui masa-masa senang, untung, dan masa-masa malam ya. Gitu ya. Yang sedih-sedih. Misal ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ada murid-murid di situ. Di sanjung ya kan. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus di sanjung ada di situ. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ya kan? Disambut dengan daun palma, hosana gitu kan. Ada murid-murid di situ. Take-nya ada kan. Masa-masa sedih juga ada. Ketika Yesus mau di sinagoga, dia mengatakan bahwa tahun Ramadan sudah datang dan hari ini adalah terjadi semua yang dikatakan itu. Lalu dianggap menghujat di Nazaret, ya kan? Yesus bilang tidak ada nabi diterima di tempat asalnya gitu kan tadi. Dan hampir dibuang jauh-jauh ke jurang ya kan, mau dilemparin batu. Pojokan gitu. Itu ada murid-murid juga, gitu. Jadi kayak di masa sedih dan senang ada murid-murid. Ketika Yesus selalu diuji sama ahli Taurat. Ada Maria, kita bisa bilang Maria Magdalena ya, orang yang berzina, perempuan yang ketahuan berzina, ya, dia mau dilempari batu. Itu kan kalau kita bayangin mencekam ya, orang mau dibunuh di depan kita nih mau dilempari batu, deg-degannya kayak gimana sih? Orang kecelakaan gitu, itu deg-degan juga kita kan. Misalnya depan tiba-tiba Carlos teriak-teriak gitu, deg-degan juga kita kan. Enggak sih. Enggak ya, itu udah biasa. Lebih ke arah stres sih. Lebih ke arah stres. Ya, lu nggak diomongin di sini. Nah, terus dengan cara begitu yang sedih, yang mencekam itu ada murid-murid di situ gitu. Jadi di masa yang sedih dan masa yang senang mereka ada. Tapi di saat akhir ini mereka nggak ada. Itu pertanyaan yang menurut gua ya bukan cuma karena takut. Kalau takut ya dari kemarin aja dia udah takut gitu. Ya kan? Dari ketika mereka mau dilempar itu udahlah kapok gua ikut Yesus. Mau dilemparin batu gitu. Gua pergi aja gitu. Ya, dari situ kapok ikut Yesus gak ada duitnya atau mungkin gitu kan, atau kapok ikut Yesus karena ternyata orang-orang Farisi selalu menghina dia gitu, memuji dia, bahkan dikasih uang koin aja bisa jadi bahan hinaan gitu kan. Perlu nggak kita bayar ke Kaisar gitu dengan koin gitu ya. Tapi Yesus selalu punya jawaban untuk setiap masalah. Tadi gue udah bilang di awal podcast bahwa Yesus selalu punya jawaban untuk setiap masalah dan para murid percaya sama itu. Yang mungkin dari bayangan gua ketika gua memandang dari sudut pandang para murid gitu, justru lagi-lagi terbentur antara keinginan, kehendak, bayangan gitu kan akan sesuatu yang kita bayangkan dengan kenyataannya. Kenyataannya adalah Yesus yang selalu punya jawaban itu diam. Ketika dicium oleh Yudas, dia diam. Ketika dihina, kamu mengajarkan hal yang sesat, dia diam. Petrus aja yang bilang dia mau mengikuti sampai mati itu kadang-kadang kita anggap sebagai pengecut gitu ya. Kayak Petrus ngomong doang nih, dia nggak ada. Tapi dia ini sebenarnya ada guys. Dia benar-benar mau membuktikan kalimat dia bahwa saya akan mengikuti guru, rabi sampai mati. Dia datang ke mahkamah itu. Kalau dia nggak datang ke mahkamah itu dia nggak akan menyangkal 3 kali. Dan mungkin kalau saya bayangin di sudut pandang Petrus ini ingin menyelamatkan Yesus. Jadi mencari celah, ya kan? Wah, kapan nih gue bisa selamatin guru ini? Ini mungkin momennya, mungkin guru akan ngomong sesuatu yang membuat mind blowing gitu kan. Seperti yang biasa dilakukan. Itu ketika ada orang Farisi yang memuji dia akan membuat membalikan apa yang diomongin orang Farisi itu gitu. Nah, dia menunggu itu, tapi nggak muncul. Yesus cuma diam. Bahkan di situ Yesus mengatakan, aku nggak ada kalah. Hari ini aku melihat pintu surga terbuka, ada para malaikat di sana. Yang menurutnya adalah seharusnya bukan itu jawaban Yesus gitu. Kalau gue harusnya bukan itu jawaban Yesus. Itu nggak bikin mereka malah mind blowing, malah mereka akan makin mukulin lu gitu. Dan dia akhirnya stres. Udahlah gitu, gue nggak tahu lagi. Terus pas saat itu baru ada bilang, ini murid Yesus juga nih. Bukan. Karena udah terlanjur di situ. Dia kan dia udah pengen menyelamatkan, pengen melihat juga gitu kan. Udah, ketika dia tidak bisa menemukan apapun dan dia tergencet,
Dia melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang. Tapi iya sih, bener sih. Maksudnya kalau emang dari awal dia udah malu, udah ngeri malu, gitu udah ya. takut doang gitu ya. Ngapain ke ngapain situ lagi? gitu loh. Iya, dia gak ke situ. Kayak cari masalah Oke. gitu ya. Iya, bener. Itu kayak orang yang kayak apa namanya? Udah putus sama mantannya masih cari-cari Iya, gitu, cari oke. masalah. Itu spoiler sih. Itu lagi ya. Ini Petrus ya, dia udah takut katanya kan, tapi dia masih balik ke situ, berarti dia nggak takut. Sebenarnya iya. Iya, dia nggak takut, dia berani ke situ. Yohanes, dia menemani di situ sama kalau di film Passion of the Christ, sama Bunda Maria sama Maria Magdalena gitu kan. Dia di situ, gitu dan dia tidak takut, dia tidak sembunyi-sembunyi, bahkan dia mengantarkan Maria sampai ketika harus bertemu dengan Yesus jatuh, ya kan? Dan Maria bertemu dengan ibunya ada di perhentian keempat. Iya, gitu. Luar biasa ya. Dan itu berarti kan mereka nggak takut sebenarnya. Mereka bingung. Lagi-lagi kejadiannya terjadi sangat cepat, ya kan? Sangat cepat ya. Hari ini ditangkap, hari ini juga dibunuh. Iya. Bebas kan. Iya, pada waktu itu juga akhirnya dalam kebingungan itu, ya, yang buat mereka balik lagi, mereka mindsetnya akhirnya bingung gitu kayak biasanya Yesus selalu membalikan keadaan, Yesus selalu bisa menjawab, ini Yesus diam. Seakan-akan memang seharusnya seperti itu yang terjadi gitu, seakan-akan itu buat bayangan mereka. Apa sih yang diinginkan guru? Guru bisa mendapatkan banyak hal, tapi guru malah diam. Itu yang akhirnya membuat mereka stuck ya. Jadi ada selain rasa takut, menurut gua ada kebimbangan antara pikiran yang mereka bayangkan dengan kenyataan yang ada. Gitu di murid-murid. Dan balik lagi kalau kita ngomong soal bayangan itu, balik lagi ke keinginan kita, kehendak kita, gitu kan. Murid mungkin berkehendak yang lain, berkehendak Yesus tidak tidak ditangkap, berkehendak Yesus bisa menyelamatkan, berkehendak Yesus membuat mukjizat di situ. Tapi tidak terjadi hal seperti itu karena ada rencana yang lebih besar, dan ini rencana ini balik ke dalam kayak menurut gua kayak ya Yesus itu seperti itu. Yesus itu adalah orang yang mengasihi musuhnya gitu kan. Maka ketika dia mengatakan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dan dia juga berkata kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Dia menerapkan apa yang diajarkan dalam hidupnya, gitu kan di situ kan, sampai kepada cara dia berdoa, cara dia mengikuti perjalanan itu dengan tabah, gitu kan. Sampai dia akhirnya wafat pun dengan dignity gitu juga. Dia mengajarkan sesuatu, dia berdoa kepada kepada Bapa gitu kan, ya Bapa ampunilah mereka, ya Bapa ke dalam tanganmu gitu kan. Itu benar-benar dilakukan oleh Yesus dan murid-murid tidak menyadari itu pada waktu itu. Bayangan mereka adalah Yesus akan selamat, Yesus akan bisa mengatasi ini seperti pada sebelum-sebelumnya, ya, di saat yang paling genting sekali gitu ya. itu dia bisa. Itu sih yang gue bisa bilang dari sudut pandang para murid itu. Bukan cuma takut, mungkin kalau misalnya mau dipaduin gitu kan, tongkrongan kami itu bukan tongkrongan jundang gitu. Jadi bisa manggil orang-orang yang udah di ini kan, udah diikut Yesus gitu ya. Iya. Kalau ada waktu juga bisa manggil itu. Tapi berarti mereka emang nggak ninggalin gitu aja ya Pak? Enggak ninggalin. Petrus itu jadi contohnya kan ninggalin. Yohanes itu juga contohnya. Dan memang Petrus dan Yohanes adalah tokoh sentral karena Petrus dan Yohanes itu ada di Getsemani gitu. Dan Yerusalem itu kan kota yang cukup luas sih. Jadi ketika mereka bikin perjamuan terus ke Getsemani gitu kan, murid-murid yang lain mungkin ada di tempat lain. Pada saat Yesus bangkit juga mereka lagi ngumpul juga kan? Lagi ngumpul juga, betul kan? Iya benar. Dan makam itu kan di luar kota Yerusalem. Berarti mereka emang nggak mencar-mencar. Jangan gitu. Dan mereka masih bersama-sama. Gitu guys, ya. Itu pandangan dari saya mengenai para murid Yesus. Oke. Next. Udah mau kayak ini ya, mulai berat. Mulai kayak Iya. ternyata nggak sesimpel ini Iya. gitu. Ya kalau kita pikirin ya begini ya gitu. Ya, mungkin karena kita memang merenungkan cuma pas Yang namanya kasih kita kan Yohan. lagi mendalami. Iya. Yang biasa kita lihat sekarang kita memandang. Oh sih, memandang. Saya 21 tahun Katolik tidak tahu Yudas orang zelot. Orang sih. Ya, Anda juga kan? Saya cuma tahu Yudas Iskariot, nggak tahu dia orang mana. kalian bisa cari juga di
kata kunci kalau pakai Google ya, Oke. kan pasti Google ya. Itu Zealot itu apa sih? Nah, di situ ada Josephus Flavius, dia sejarawan itu, dia mengatakan bahwa Zealot itu adalah kelompok pemberontak. Di sana ada Simon yang dikatakan itu, dan juga ada Yudas yang tergabung di dalam kelompok Zealot itu. Orang-orang Farisi dan Saduki juga termasuk. Jadi kayak mereka adalah orang-orang di belakang. Kayak ini ya berarti apa namanya? Kalau di Naruto tuh Akatsuki. Iya, mungkin dia daimyo-nya. Iya. Daimyo kan di belakang doang. Oh, di belakang. Oke. Saya nggak tahu guys. Nggak tahu ya, mereka bukan golongan kita. Oke, lanjut. Lanjut. Oke, sip. Jadi kita udah melihat nih ya dari sudut pandang Bahasa Romawi. Romawi, terus apa namanya, imam-imam ahli Taurat dan juga orang Yahudi, terus juga udah Yudas sama udah murid-murid yang lain, murid Yesus. Kita udah membahas kira-kira tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah sengsara ya. Oke. Nah, bagaimana dengan sudut pandang kita? Boleh. Terus sudut pandang Yesus tadi kita udah juga sempat bahas sebenarnya pas di para murid ya. Dia sebetulnya melaksanakan itu dengan kehendaknya dia sendiri, bahkan dia juga konsisten. Gue bilang sih ini kata-kata baru muncul. Konsisten dia guys, sama yang dia lakukan dan dia omongkan itu konsisten ya sih. Yesus itu. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang kita ini mungkin berbeda-beda ya. Berbeda-beda, kamu punya cara pandang sendiri, dan itu adalah cara pandang yang menurut saya unik karena kita semua punya pengalaman dengan Yesus. Pengalaman ya. Ini salah satunya pernah disampaikan oleh Bapak Uskup, dan mungkin beberapa kali khotbah juga Bapak Uskup bilang, buatlah pengalaman atau carilah pengalaman dengan Kristus. Pengalaman ini yang bisa membuat kita menjadi bahan refleksi, apakah kita udah sehati sama dia, sejalan sama dia. Saya sendiri masih jauh banget kalau saya, jadi kayak masih jauh banget. Karena apa? Karena ya pada saat masa-masa yang seperti ini kerap kali kita dihadapkan sama pemikiran kita sendiri, ego ya, kehendak kita itu dibenturkan pada kenyataan bahwa ternyata yang baik itu bukan seperti itu. Kalau gua misalnya kayak menemukan hal yang mungkin agak aneh di sekitar gua, belum tentu gua akan menyuarakan suara hati gue seperti Yesus menyuarakan suara hatinya. Belum tentu juga saya berani untuk menghadapi orang-orang itu. Bahkan dalam kalangan gereja, ya nggak semua gereja selalu benar gitu kan. Tapi ketika menghadapi itu, ya saya akhirnya mengikuti mayoritas yang ada. Dalam hal ini, mungkin saya menempatkan diri saya seperti Pilatus. Ya. Pilatus kan gitu ya, dia punya suara hati, dia punya kecerdasan sebagai gubernur ya, gitu kan, sebagai orang yang memimpin banyak orang. Dia bisa melihat bahwa Yesus adalah benar, tapi ternyata dia diam. Mungkin saya juga seperti itu, diam, membiarkan gitu ya, pembiaran terhadap ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan hati nurani kita. Itu sudut pandang satu tuh dari Pilatus. Atau seperti Yudas ya, yang ngotot dengan core value hidupnya, dengan dengan semangatnya bahwa dia harus membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan ini dengan menggunakan Yesus. Yesus akan digunakan sebagai alat untuk membebaskan dia, dan dia menggunakan segala cara yang baik juga sebenarnya. Ya, dia mengusahakan untuk menemukan gitu supaya sebagai sebagai mind maker gitu ya. Jadi mereka dia kayak, oh saya akan temukan orang ini dengan ini, ya dengan Yesus. Gitu. Ya, pada akhirnya kalau kita terlalu masuk ke dalam ego kita dan kita juga akan seperti di sini, terbawa pada penyesalan. Gitu. Akhirnya kita menyesal dan jangan bunuh diri atau karena Yudas bunuh diri berarti dia juga melanggar. Dia membunuh kan. Atau kita seperti para murid, ya kan? Yang sebenarnya ya bingung gitu loh. Tapi juga kita nggak lakukan apa-apa. Kita nggak nungguin sampai akhir, bahkan mungkin menyangkal. Ya nggak sih? Kemarin kita berani nggak bikin tanda salib ketika kita di mana gitu kan? Cepet-cepet aja gitu. Itu kayak gitu-gitu kan kemampuan kita untuk bisa mengakui Yesus sebagai raja kita, sebagai pemilik hidup kita. Dan dari sudut pandang Yesus sendiri ya tadi, konsisten gak kita sama kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu bisa kita pelajari sebenarnya.
dari hal ini. Sebagai sudut pandang kita ada banyak banget facet ya. Gue bilang facet tuh kayak mata lalat. Tahu nggak mata lalat ada berapa guys? Banyak ya. Katanya ada 36.000. Dalam satu kali pandang dia bisa memandang banyak hal, makanya dia cepet banget. Kalau kita kayak gini, dia bisa instingnya ada gitu kan. Karena dia matanya ada banyak. Nah ini dalam memandang kisah secara Yesus kita bisa melihat dari mata kita sendiri. Jadi ada banyak mata juga yang bisa melihat, gitu kan. Dan dari situ kita bisa mengambil nilai buat hidup kita. Dan kemudian nilai itu kita terapkan. Makanya disebut sebagai kalau masa prapaskah itu disebut sebagai apa? Masa pertobatan, apa lagi? Ada diam saja teman-teman. Ya. Retret agung ya. Oh iya. Apa tadi Mas? Retret agung. Ya. Retret agung berarti kita masuk ke dalam sesuatu yang membuat kita akhirnya berubah dengan kesadaran bahwa kita dari awal sampai akhir kita sesuai Yesus. Itu guys dari sudut pandang kita. Kayak khotbah ya gue. Itu ya, serem ya. Ngantuk maksudnya. Kan nggak kesampaian jadi disampaikan. Oh gitu. Lu balas dendam ya Nen? Gitu. Enggak, bukan itu maksudnya. Enggak. Ya, tapi memang itu. Enggak. Ini berbagi itu ya. Sudut pandang cara memandang Yesus. Apalagi kita masuk ke Yesus. Kalau Anda sudut pandangnya apa nih yang disebutin Kak Dita tadi? Kan ada dari yang Pilatus. Coba lagi deh. Enggak sih. Kalau apa ya? Menurut gue justru ya gimana sudut pandang kita setelah mengetahui tadi nih banyak sudut pandang. Iya, benar. Itu sih. Jadi kayak akhirnya kita menemukan Iya. mungkin yang baru. Iya, yang baru lagi. Iya sih, beda sih. Iya. Karena bukan kayak general 5 itu gitu kan ya. Gitu benar. Dan kayak ya teman-teman temukan sudut pandangmu sendiri bagaimana menghayati sengsaranya Yesus. Karena abis itu boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah, boleh juga usul ya abis itu temanya apa mungkin yang berkaitan sama ini. Boleh banget. Karena masih banyak banget yang akan dilakukan. Karena panjang sebenarnya Iya. ngomong di satu-satu banget rinci tentang kisah sengsara tuh. Gitu. Gila, hari ini mantep banget, tepuk tangan dulu buat Mas Dita, Ana, dan kita semua. Ternyata bisa menambah insight baru kita Semoga bisa tentang memandang kisah sengsara Yesus. Dan kiranya apa yang tadi disebutkan Mas Dita, kira-kira apa nih sudut pandang dari kita semua, biarlah menjadi perenungan ya Mas. Iya, benar Jadi ya. sebelum bobo ya kan. Bobo gitu ya. Kayak Nah, mungkin diulang-ulang hari ini nonton satu aja setengah dulu satu sudut pandang gitu kan. iya, Gitu. benar. Terus sekali bisa bagi diri sendiri dalam tujuh hari ini. Oke deh. Gitu. Thank you Mas Deta dan Thank you juga Alfa dan Hana udah having me juga. menemani podcast Best Part malam ini. Iya. Jadinya nggak sepi-sepi amat ya guys ya. So, ya. Oke, thank you banget teman-teman udah nonton Best Part kita di episode kali ini. Thank you juga buat Mas Deta dan juga Kak Ana. Akhir kata dari kita, jangan lupa bersyukur Jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa merenungkan kisah sengsara Yesus. dan jangan lupa balik ke gereja dan jangan lupa untuk melihat segala hal dari sisi. Sisi terbaiknya. See you on next Best Part. Bye bye, Besti.